Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muslim muslimat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya atas segala karunia limpahan rahmatnya kepada kita yang tak pernah kunjung putus ini ya, mulai dari yang sangat sederhana, sangat kecil, sangat detail, yang itu senantiasa menghiasi kehidupan kita hari demi hari, nikmat yang senantiasa juga menaungi perjalanan episode kehidupan kita, mulai dari awal penciptaan kita sampai nanti kita Allah hadapkan di hadapannya, dan kemudian sampai dengan nikmat-nikmat yang sangat besar, sangat agung, yakni nikmat iman, nikmat Islam, di mana itu yang bisa menjadi asbab, menjadi syarat kebahagiaan atas kehidupan kita di dunia dan kebahagiaan atas kehidupan kita di akhirat kelak. Sholawat serta salam senantiasa kita juga berikan, lantunkan kepada teladan utama kita bersama ya, Nabi Muhammad SAW, atas segala inspirasi keteladanan beliau, atas segala inspirasi pengajaran serta pendidikan yang telah beliau hadirkan sampai hari ini kita bisa mengetahui cara-cara bagaimana kita bisa hidup bahagia di dunia dan cara-cara kita bisa agar terus bisa hidup bahagia nanti kelak kelak di akhirat. Eh baik, muslimin muslimat rahimakumullah, mempelajari sirah nabawiyah ini adalah pekerjaan rumah sepanjang hidup ya, PR kita ya, sepanjang hidup kita ya. Karena memang mengenal sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ya nggak ada batasnya gitu. Meskipun ini episode akhir, meskipun ini chapter yang terakhir ya, kita membahas tentang hari-hari terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi untuk bisa menyelami kedalaman sosok beliau itu ya terlalu sulit kita untuk bisa mencapai dasarnya itu ya. Beliau terlalu luas, terlalu besar, terlalu apa ya, terlalu agung untuk bisa kita pelajari ya. Selalu ada hal yang baru, selalu ada hikmah yang itu juga baru ketika kita bisa mengupas satu persatu episode kehidupan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah berikan keberkahan atas usia kita ya, yang nggak begitu panjang ini ya, berkah dalam umur kita, berkah dalam usia, sehingga kita bisa membuat atau Allah izinkan usia kita ini berbobot lebih tinggi daripada umumnya, sehingga bisa mempelajari berbagai macam ilmu yang bermanfaat, dan wabil khusus kita lebih diberikan kesempatan oleh Allah atas keberkahan usia kita ini untuk mempelajari sosok Rasulullah SAW. Dan di sini kita tidak dalam rangka mentuntaskan ya, justru kita akan melanjutkan. Artinya ya setelah ini pun kita akan terus mencoba untuk menggali sosok Rasulullah ini. Mudah-mudahan Allah beri kesempatan. Karena kalau memang dibahas itu sungguh sangat luar biasa. Salah satu ulama di India kalau tidak salah ya, ulama sejarah Mas'ud An-Nadawi pernah meneliti bahwa buku-buku dengan pembahasan Rasulullah SAW, pembahasan Nabi Muhammad, beliau teliti ini di tahun 60-an ya. Itu ada sekitar 1.500 judul buku yang itu tertulis dalam bahasa bukan Arab, membahas Rasulullah. Ada 1.500 judul buku. Dan belum bahasa Arab atau belum hari ini berapa, tentu saja akan terus bertambah dan terus bertambah. Dan itu menjadi sebuah apa ya, indikasi bahwa ya Rasulullah ini tidak akan pernah habis untuk bisa terbahas. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah, teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan tentang bagian kedua ya, membersamai Rasulullah di hari-hari terakhir beliau. Kalau saya mencoba ngelis beberapa peristiwa-peristiwa ini kok ternyata ya masih banyak gitu ya. Nah, makanya itu saya mencoba untuk mengambil poin-poin satu persatu yang sekiranya penting dan mungkin sekiranya jarang terangkat ya di di tengah-tengah kita pada umumnya. Dan tentu saja itu akan mendapat banyak hikmah, kita nggak bisa ngambil dari situ.
karena banyak itu yang benar-benar nanti bisa kita selesaikan dalam satu pertemuan ini. Bismillah ya. Terakhir kita membahas bagaimana Rasulullah SAW awal sakitnya, awal sakit beliau. Seperti yang kita ketahui bersama, beliau itu sakit pertama kali di rumah Bunda Aisyah ketika beliau pulang dari memakamkan sahabatnya di pemakaman Baqi. Beliau pulang disambut Bunda Aisyah di rumah dan beliau mengeluh sakit, sakit pusing waktu itu. Dan itu adalah keluhan pertamanya Rasulullah karena di hari-hari setelahnya sakit beliau semakin berat, semakin berat dan nanti berujung pada wafatnya beliau. Ada beberapa sumber mengatakan durasi sakit beliau sekitar 10 hari, ada yang mengatakan 14 hari, wallahu alam, tapi yang jelas sekitar 2 pekanan lah ya, 2 pekanan. Nah, saya mencoba untuk merangkum sedikit hari-hari terakhir beliau itu seperti apa. Yang bersepakat di sini ulama adalah saat beliau wafat ya. Saat beliau wafat itu Rasulullah SAW wafat di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, tapi ada yang bilang 7 atau 8 Rabiul Alam, Rabiul Awal ya, Allah alam, tapi yang jelas beliau wafat di hari Senin di waktu duha. Itu Rasulullah wafat. Nah, kemudian beliau dimakamkan sekitar 3 hari setelahnya, yaitu di hari Rabu. Di hari Rabunya beliau baru dimakamkan. Jadi sekitar ada 2 hari atau sampai 2,5 hari beliau disemayamkan gitu ya. Cukup lama karena memang ada ceritanya ya kenapa kok selama itu Rasulullah tidak dimakamkan. Tapi tidak kita bahas pada hari ini karena akan sangat panjang sekali. Kemudian di hari 3 hari, mohon maaf, 5 hari sebelumnya, sebelum beliau wafat, ada sebuah peristiwa yang sangat penting. Nanti coba kita angkat, yaitu beliau melakukan atau memberikan pesan yang terakhir dalam pidato terakhir beliau. Kurang lebih di hari Kamis, tanggal 8 Rabiul Awal. Jadi hari Senin, Ahad, Sabtu, Jumat, Kamis. Jadi 5 hari sebelum beliau wafat. Kalau kita mengambil tanggal 12 Rabiul Awal sebagai hari wafat beliau, berarti beliau pidato terakhir, memberikan pesan atau bermajelis terakhir di hari Kamis. Nah, di saat itu beliau sudah tidak menjadi imam, didelegasikan kepada Abu Bakar sebagai pengganti beliau karena kondisinya sudah semakin berat ya. Itu kurang lebih 3 sampai 4 hari sebelum pidato terakhir itu. Dan 10 hari sebelum wafat, nah baru itu kemarin yang kita bahas Rasulullah mulai mengalami atau mengeluh sakit. Jadi secara durasi waktu nggak panjang ya, cuma 10 harian atau ada yang bilang sampai 14 hari, tetapi ternyata peristiwanya juga nggak sedikit gitu ya. Ada beberapa hikmah-hikmah dialog, kemudian beberapa potret-potret beliau bagaimana mencikapi hal-hal di hari-hari terakhir beliau. Baik, kita awali di saat beliau mengalami sakit yang sudah sangat berat ya, sudah cukup berat lah ya, sudah cukup berat sehingga beliau sudah tidak bisa beraktivitas secara umum. Salah satunya adalah tidak bisa mengimami sholat dan yang kedua adalah ini, beliau sudah tidak bisa menggilir istri-istri beliau. Diriwayatkan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha selama menjalani sakit yang berakhir dengan wafat, Rasulullah SAW sempat bertanya, di mana giliranku besok? Kemudian Rasulullah menginginkan, ternyata di sini ya Rasulullah menginginkan hari giliran Aisyah. Istri-istri yang lain paham bahwa pertanyaan Rasulullah itu yang menanyakan di mana giliranku besok, itu ternyata dipahami secara umum oleh istri-istri yang lain bahwa wah ini Rasulullah ingin dirawat di rumah Aisyah. Ini luar biasa ya, komunikasi nonverbal, ya verbal sih, tapi ternyata di situ dipahami secara mendalam oleh istri-istri beliau yang lain bahwa Rasulullah dalam tanda kutip ingin minta izin ya. Ini belum secara gamblang di sini, nanti di hadis selanjutnya Rasulullah minta izin. Maka semua istri beliau sepakat mengizinkan beliau untuk dirawat di rumah yang beliau inginkan, yaitu di rumah Bunda Aisyah. Dan sejak saat itu Rasulullah SAW memilih dirawat di rumah Aisyah sampai
beliau wafat. Jadi ini sakit Rasulullah sudah semakin parah. Dan ulama menjelaskan ini terkait tentang kewajiban beliau yang memiliki istri lebih dari satu ya. Dan beliau harus menjalankan kewajiban itu. Yang harus menggilir istri-istrinya satu persatu, ibunda kita itu ya. Beliau harus bergantian, menginap di tiap malamnya gitu ya. Nah, dan ulama menjelaskan di sini dari pertanyaan Rasulullah SAW yang menanyakan gilirannya di mana, ini mengindikasikan bahwa ya itu tadi Rasulullah sudah sangat parah sekali ininya, sakitnya, sudah tidak sanggup lagi, sudah berat, dan ini difahami seluruh istri-istri beliau, sehingga semuanya mengizinkan Rasulullah tidak menggilir istri-istrinya. Jadi di sini konteksnya adalah istri Rasulullah mengizinkan, memberi izin. Dan ini sekali lagi dalam konteks Rasulullah ingin menjaga apa ya, kewajiban beliau sebagai seorang suami. Dalam kondisi parah seperti ini, beliau masih ingin menjaga tugas dan kewajiban beliau sebagai suami terhadap istri beliau, berarti haknya istri-istri beliau. Yang itu dimana haknya adalah mendapatkan giliran itu tadi. Maka ya jangan berpikir di sini poligami itu semata-mata hanya masalah kesenangan ya. Rasulullah masih menjaga di titik ini nih Rasulullah yang menjaga dan memberikan pelajaran kepada kita semua. Redaksinya jelas. Fa'adzinna lahu dalam redaksi bahasa Arabnya fa'adzinna lahu. Rasulullah minta izin dan istri-istrinya mengizinkan. Jadi di sini konteksnya adalah Rasulullah minta izin terlebih dahulu. Di hadis yang lain, Bunda Aisyah mengatakan saat jatuh sakit, Rasulullah menyuruh seseorang untuk mengumpulkan semua istrinya. Dan kemungkinan besar di sini di rumahnya Bunda Maimunah ya. Kita sudah membahas di pertemuan sebelumnya bahwa Rasulullah jatuh sakit bahkan sempat pingsan di rumah Bunda Maimunah. Setelah itu di hadis ini dijelaskan disuruh panggil istri-istri beliau yang lain yang tidak ada di rumah itu. Setelah semua berkumpul, kemudian Rasulullah berkata, aku tidak sanggup lagi memenuhi hak giliran kalian semua. Dan aku berharap kalian mengizinkanku untuk dirawat di rumah Aisyah. Nah, di sini lebih jelas lagi. Jadi, teman-teman, adil itu sampai di titik ini gitu ya. Ini yang disebut dengan tanggung jawab. Rasulullah minta izin untuk tidak menunaikan kewajiban beliau menjadi menjadi suami ya, untuk menunaikannya tidak sempurna menunaikan ya, yang itu merupakan hak dari istri-istri beliau karena sakitnya sudah sangat parah. Ketika beliau mengatakan, aku tidak sanggup lagi, sudah sampai tahapan itu. Artinya kalau selagi aku sanggup bisa menjalankan kewajibanku sebagai suami, aku akan lakukan. Tapi sekarang sudah beda, sudah nggak bisa. Aku nggak sanggup, aku nggak sanggup lagi. Sehingga di sini kita muncul pertanyaan, kira-kira seberat apa sih sakitnya Rasulullah itu? Kok sudah nggak kuat ya, sudah nggak sanggup lagi ya? Kan padahal rumah Rasulullah dengan rumah istri-istri Rasulullah kan sangat-sangat berdekatan sekali, sangat berdekatan, dempet satu antara yang lainnya. Dan juga ada pertanyaan sebenarnya Rasulullah itu sakit apa sih gitu. Tapi di sini sebelum kita membahas itu ada yang harusnya membuat kita tersentuh di sini bahwa tanggung jawab itu tidak beririsan dengan permakluman. Ini saya sedikit note di sini ya. Tanggung jawab itu tidak beririsan dengan permakluman. Semua orang mencintai Rasulullah, jelas. Sahabat semua mencintai Rasulullah. Apalagi istri-istri beliau mencintai Rasulullah. Semuanya mencintai. Dan permakluman kepada sosok yang dicintai itu kan wajar, wajar sekali. Jadi melepaskan hak yang seharusnya ia terima dari orang yang ia cintai, orang yang mencintai bahkan, itu kan sebenarnya luar biasa sekali dan itu wajar. Dan istri-istri Rasulullah di sini pun bisa melakukan itu. Ya maklumlah gitu ya mungkin ya bahasa sederhananya. Rasulullah kan sakit, ya udah dimaklumi aja lah di rumah Bunda Aisyah aja, di rumah Aisyah aja gitu. Karena Rasulullah sakit parah, sudah berat ini di rumah, kita maklumi aja di rumah Bunda Aisyah. Enggak. Di sini Rasulullah tidak mengharapkan itu.
clear di sini. Rasulullah meminta izin terlebih dahulu. Ya Rob, Rasulullah ingin memberikan keteladanan sampai di titik ini, teman-teman. Menghargai hak seseorang, atau dalam hal ini adalah istri, itu benar-benar totalitas. Sampai akhir titik yang apa ya, memang nggak sanggup lagi, sudah nggak bisa berdaya lagi. Aku tidak sanggup. Ini pelajaran mahal ini. Jangan sampai kecintaan istri kita kepada kita. Ini pesan buat para suami, termasuk saya ini benar-benar teguran keras buat saya. Jangan sampai kecintaan pasangan kita, kecintaan istri kita kepada kita, itu membuat kita ada celah untuk tidak memenuhi haknya, ya, hak istri kita. Karena permakluman itu tadi. Kalau sudah jatuh cinta itu kan permaklumannya sangat tinggi, sangat tinggi. Apa sih yang nggak diberikan kalau orang jatuh cinta itu? Nggak ada kan ya. Ini masalah itu tuh sudut pandang istri. Terserah istri mau beranggapan seperti apa. Tetapi dari sudut pandang suami, ini tanggung jawab. Hak istri itu harus dipenuhi. Dan Rasulullah ingin memberikan keteladanan sampai di sini, teman-teman. Di titik sejauh ini, di titik menjelang beliau wafat gitu ya. Mulai sakit berat. Jadi kalau kata guru saya itu ya agak nyelekit gitu ya. Beliau bilang, laki-laki itu kalau sakit jangan cengeng. Ini nih nasihat yang keras buat saya gitu. Jangan minta permakluman dari istri. Rasulullah itu ya baru melepaskan tanggung jawab beliau sebagai suami terhadap istri-istri beliau karena satu titik. Ya ini, aku tidak sanggup lagi memenuhi hak giliran kalian. Sudah nggak bisa ini. Sudah nggak kuat. Ini yang disebut dengan rijal. Qawwam, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki sejati itu ya di sini. Ini pelajaran besar. Oke, selagi aku bisa penuhi, aku akan penuhi. Meski sakit, tapi kalau aku bisa menjalankan kewajiban sebagai suami, akan aku kerjakan. Tetapi sekarang sudah nggak bisa. Nggak bisa. Beliau sudah nggak bisa mengimami sholat. Beliau sudah tidak bisa, bahkan dalam berjalan saja sudah tidak bisa. Ini menunjukkan betapa parahnya sakit beliau. Ini pelajaran berharga ya buat kita. Rasulullah ingin memberikan pelajaran kepada kita bahwa ya tanggung jawab itu dikerjakan sampai benar-benar titik. Nggak bisa, nggak sanggup. Nah, pertanyaan tadi coba kita jawab. Seberapa berat sih sakitnya Rasulullah SAW ini? Bunda Aisyah pernah berkata, ketika Rasulullah SAW merasakan sakit semakin berat dan parah, beliau minta izin kepada istri-istrinya untuk dirawat di rumahku. Dan semua mengizinkan. Rasulullah lantas keluar dari rumah Maimunah. Nah, kita tahu kemarin Rasulullah sempat pingsan di rumah Bunda Maimunah. Kemudian ketika sudah selesai sadar, kemudian pindah ke rumah Bunda Aisyah. Dengan cara apa? Nggak bisa jalan sendiri sudah. Diapit oleh dua orang. Dibopong gitu ya, sudah dibopong. Sementara sepasang kaki beliau itu menjuntai di atas tanah. Sudah nggak bisa melangkah. Tidak bisa melangkah. Di riwayat yang lain, di riwayat Muslim, Bunda Aisyah juga pernah menuturkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai merasakan sakitnya semakin parah saat berada di rumah Bunda Maimunah. Beliau kemudian izin kepada seluruh istrinya untuk dirawat di rumah Aisyah, di rumahku. Dan semua mengizinkan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar rumah dengan sebelah tangannya di budak Fadl bin Abbas. Jadi yang membopong dua orang ya. Yang pertama adalah Fadl dan sebelah lagi di pundak yang lain. Ada yang bilang pundaknya Ali. Dan lihat, kaki beliau menjuntai hingga meninggalkan bekas di tanah. Jadi pernyataan bahwa aku sudah tidak sanggup lagi itu ini. Ya ini, seperti ini. Sudah nggak bisa melangkah. Nggak sanggup. Diseret beliau. Diseret kakinya. Membekas di tanah. Itu definisi nggak sanggup. Separah ini Rasulullah. Nggak apa ya. Ya laki-laki itu ya kayak gini. Sudah bisa, sudah mengukur bahwa ini sudah nggak bisa lagi. Ini. Jalan aja sudah nggak bisa. Dan beliau minta izin tadi ya kepada istri-istri beliau untuk lepas dari tanggung jawab itu tadi.
Baik, teman-teman rahimakumullah, eh, seperti yang disampaikan di hadis yang sebelumnya ya, di episode sebelumnya bahwa Rasulullah pernah pingsan. Ini juga ada pelajaran yang menarik di sini, teman-teman. Hadis yang diriwayatkan di sini adalah dituturkan oleh Asma binti Umais. Asma binti Umais berkata, Rasulullah SAW merasakan sakit pada saat berada di rumah Bunda Maimunah. Di ini ya, di potret yang tadi itu ya. Lalu sakit beliau bertambah parah, bertambah berat sampai pingsan, sampai pingsan. Jadi Asma binti Umais itu perlu diketahui beliau itu adalah eh, sebelumnya istrinya Ja'far ya, Ja'far bin Abi Thalib. Tapi Ja'far wafat syahid di perang Mu'tah, kemudian dinikahi oleh Abu Bakar. Jadi posisi Asma di sini sebagai istrinya Abu Bakar As-Siddiq. Asma ini adalah saudara dari Maimunah, Maimunah binti Al-Harith, istri Rasulullah ya. Makanya beliau bisa bertandang ke rumah Maimunah dan karena dekat saudara, saudarinya ya. Asma binti Umais, saudara satu ibu tapi beda ayah. Kalau Asma'nya binti Umais, kalau Maimunah binti Al-Harith, masih satu saudara. Dan Asma ini karena istrinya Abu Bakar ya berarti nanti menjadi statusnya menjadi ibu dari Aisyah ya, ibu tiri ya. Jadi cukup dekat dengan keluarga Rasulullah. Nah, Asma menuturkan seperti itu. Rasulullah sakitnya semakin parah, kemudian sampai pingsan. Dan begitu Rasulullah pingsan, apa yang terjadi? Ya panik semuanya lah. Panik. Dan ini untuk pertama kalinya kan. Dan pasti mereka akan semuanya akan yang di situ akan berpikir pertolongan apa yang harus kita lakukan untuk pertama kalinya ini. Mengatasi kondisi Rasulullah yang parah ini, yang pingsan. Heboh itu. Di rumah itu heboh. Rasulullah tiba-tiba pingsan. Ini gimana ini? Maka kemudian keluarga dipanggil kan ya. Ada Abbas di situ dipanggil. Ada anaknya juga Fadl bin Abbas juga dipanggil. Keluarga-keluarga yang lain dipanggil. Dan sampai di titik semuanya ini khawatir. Ya takutlah Rasulullah ada apa-apa. Kalau Rasulullah tiba-tiba semakin parah dan wafat bagaimana? Wah, gak kebayang. Panik mereka semuanya, khawatir. Apa ini harus dilakukan? Tindakan apa ini gitu. Nah, di sini Asma binti Umais berinisiatif ingin melakukan suatu tindakan, tapi di sini Asma nggak berani bertindak sendirian. Bermusyawarah dulu dan berkonsultasi kepada yang paling senior di situ, yaitu Abbas. Ini gimana ini? Sebagai keluarga, apa yang kita lakukan? Dan Asma punya usul apa? Di sini setelah bermusyawarah, maka atas usul Asma ini mereka semua meminumkan obat yang disebut dengan lat atau ladut. Nah, kita harus tahu lat ini apa. Yang itu nanti diminumkan ke Rasulullah. Lat ini adalah sebuah pengobatan, metode pengobatan di mana tekniknya adalah memasukkan sebuah obat berbentuk cairan ya kalau nggak salah. Itu dimasukkan ke dalam sela-sela antara bibir dan lidah ya. Kalau tidak salah, wallah alam. Saya mendengar penjelasannya nggak begitu detail juga. Ada di beberapa kitab-kitab klasik kesehatan ya seperti Zadul Ma'ad mungkin juga ada di situ dari kitabnya Ibnu Qayyim. Itu dia memasukkan obat ke dalam rongga mulut di sekitaran lidah. Kalau bahasa kita, kalau saya bayangkan ini wallah alam ya, itu seperti sublingual, sublingual. Otomatis di situ cara kerjanya ya lebih cepat dari meminum obat seperti biasanya kan ya. Dan betul, Rasulullah langsung sadar. Nah, begitu Rasulullah sadar, Rasulullah langsung bertanya. Ketika sadar melihat sekeliling gitu ya, melihat wajah-wajah panik gitu. Ketika rasa sadar, mereka semua sudah mulai tenang. Kemudian Rasulullah bertanya, apa ini? Apa yang obat apa yang dimasukkan itu? Kemudian Asma dan yang lainnya menjawab, itu lat, wahai Rasulullah, atau ladut. Sebuah pengobatan ya. Rasulullah tahu ini adalah pengobatan dari Habasyah. Karena Asma juga pernah hijrah ke Habasyah. Jadi Asma tahu teknik pengobatan ini. Dan ternyata teknik pengobatan ini banyak digunakan oleh orang-orang di Madinah. Terutama para perempuan-perempuan itu suka menggunakan lat ini. Nah, ketika Rasulullah bertanya, apa ini lat? Kemudian Rasulullah
berkata, bukankah aku sudah melarang kalian untuk melakukan lat? Mengapa kalian lakukan juga? Karena ternyata Rasulullah itu pernah mengungkapkan, ya sebelum ini mungkin ya, bahwa Rasulullah itu nggak suka dilat, nggak suka. Dan kita juga harus tahu bahwa apa-apa yang tidak disukai oleh Rasulullah itu belum tentu haram ya, belum tentu haram. Karena ya prakteknya masih tetap ada kan waktu pada saat itu. Kalau sudah diharamkan ya berarti kan sudah tidak digunakan praktek ini. Tapi ternyata masih ada. Rasulullah ini dalam tanda kutip agak sedikit memberikan efek gitu ya, efek shock gitu ya. Bukankah aku sudah bilang, sudah melarang kalian untuk melakukan lat terutama kepadaku ya. Mengapa masih kalian lakukan juga? Kemudian Rasulullah melanjutkan. Sekarang tidak seorang pun yang ada di rumah ini semuanya harus dihukum untuk meminum lat kecuali Abbas pamanku. Dan Asma berkata bahkan sampai saat itu ada Maimunah yang sedang puasa itu sampai batal harus meminum lat ini. Ini ulama berbeda pendapat. Ada dua pendapat. Pertama adalah di sini Rasulullah ingin menerapkan hukum yang namanya kisos. Hukum terakhir kisos. Karena kisos itu juga diberikan kepada seseorang yang itu melakukan sebuah perbuatan yang tidak disukai oleh orang yang dilakui perbuatan itu. Karena Rasulullah nggak suka dilat, maka di sini Rasulullah berhak untuk memberikan hukuman kepada orang-orang yang melakukan lat kepada Rasulullah. Semuanya harus minum lat. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bercanda. Sedang bercanda ini Rasulullah. Jelas lat tidak haram. Ya kan semua disuruh minum lat. Meskipun Rasulullah tidak meminum lat, tidak suka lat, Rasul tidak mengharamkan. Makanya tadi hukumannya disuruh minum lat kan. Tapi di sini Abbas kok nggak disuruh minum? Abbas kok nggak disuruh minum? Ini bercanda Rasulullah sedang bergurau. Kan sudah aku bilang, aku tidak suka di lat. Oke lah, sebagai hukumannya, semua yang ada di rumah ini harus minum lat kecuali pamanku, Abbas. Itu kan langsung gimana itu? Mimik wajah yang ada di dalam rumah. Yang benar aja Rasulullah. Ini bahasa sederhananya ya. Abbas sih juga ikut-ikutan. Kan ini kan kesepakatan mereka semua memberikan lat kepada Rasulullah, termasuk Abbas. Kok nggak dikasih? Kok nggak disuruh minum? Kita semua yang disuruh minum sampai Maimunah membatalkan puasa untuk minum lat. Oh ya Karim. Jadi Rasulullah SAW itu sedang bercanda. Di tengah sakitnya ya sudah separah itu ya. Rasulullah tahu kalau sahabat-sahabatnya, istri-istrinya itu semuanya khawatir. Rasulullah tahu dan beliau sangat menyelami perasaan itu. Sangat menyelami. Mereka semua panik, mereka semua tegang. Dan Rasulullah ingin mencairkan suasana itu. Ininya Rasulullah itu ingin bilang kayak gini ya. Sudahlah, sandailah, tenang, tenang. Gak usah khawatir lah. Aku nggak separah yang kalian bayangkan kok. Ini lihat, aku masih bisa bercanda kan? Itu pesannya. Itu pesannya. Bil mu'minina rafuur rahim Rasulullah itu. Allah ya karim bi abi anta wa ummi salawatullahi alaika ya Rasulullah. Oke. Ketika Rasulullah sudah dirawat di rumah Bunda Aisyah, beberapa sahabat menjenguk. Di sini salah satunya ya banyak ya riwayatnya menjenguk. Salah satunya di sini ada riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau menjenguk Rasulullah. Ini diriwayatkan di Ibnu Majah ya. Aku menjenguk Rasulullah SAW saat beliau menderita demam hebat. Aku meraba tubuh beliau. Jadi Abu Sa'id ini berusaha untuk memegang tubuh Rasulullah. Tapi ternyata langsung kaget ya. Kenapa? Tanganku merasakan panasnya itu sudah terasa. Meski masih di atas selimut. Dan ini heran ini Abu Sa'id. Wahai Rasulullah, sungguh berat sakitmu ini ya Rasulullah. Ini Abu Sa'id belum menyentuh kulitnya Rasulullah. Baru menyentuh selimutnya aja sudah terasa panas. Dan Rasulullah menjawab, ya begitulah kami, para Rasul, para Nabi. Sakit yang menimpa kami itu lebih berat
berkali-kali lipat dibandingkan dengan manusia pada umumnya. Karena apa? Karena pahala yang akan kami terima itu juga berkali-kali lipat. Masya Allah. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud juga pernah bertestimoni karena beliau juga menjenguk Rasulullah. Itu artinya engkau mendapatkan pahala 2 kali lebih besar, wahai Rasulullah. Nabi membalas, ya benar, memang seperti itu. Tidaklah seorang muslim menderita karena tertusuk duri atau lebih kecil dari duri itu melainkan Allah akan menghapus dosanya. Duri kecil, satu duri kecil menusuk tubuh seorang muslimin sakit sih. Tapi nggak seberapa, sakitnya cuma sakit dikit. Itu sudah bisa menjadi asbab gugurnya dosa seorang muslim itu. Seperti daun yang gugur dari pohon. Kalau daun gugur dari pohon itu kan ya sudah habis, tidak akan pernah kembali pohon apa daun itu kembali ke pohon gitu ya. Sudah selesai, tidak pernah terulang kembali dosa itu. Sudah habis. Ini kondisi sudah semakin parah Rasulullah. Masih sadar, masih bisa komunikasi, tapi meskipun sudah sangat lemah ya, sudah lemah tapi masih bisa diajak komunikasi. Dan Rasulullah di sini merasa sakit, jelas manusiawi Rasulullah merasakan sakit. Dan rasa sakit yang beliau rasakan itu ya merupakan bentuk kasih sayang dari Allah dalam rangka menaikkan derajat beliau ya. Jadi di sini kalau kita sakit atau siapapun sakit mungkin sebuah pesan ya mungkin salah satu yang bisa kita respon ya sebagai respon yang terbaik kita sebagai seorang beriman itu kita harus bersyukur. Kalau kita sakit ya kita harus bersyukur. Allah sedang menguji kita dan itu bentuk kasih sayang Allah. Allah akan menaikkan derajat kita atau setidaknya Allah menghapus dosa kita tanpa kita beristighfar, tanpa kita minta ampun gitu ya. Kalau kita bersabar dalam kondisi sakit itu habis dosa kita terhapus. Inna ahabba abadan. Apabila seorang atau seorang hamba itu ingin mendapatkan ekspresi cinta dari Allah Subhanahu wa taala, maka hamba tersebut akan diuji. Dan melalui ujian itu ya seorang hamba itu bisa naik level. Ujian itu kesempatan seorang hamba untuk bisa naik derajatnya, naik level, naik kelas. Bukan sebuah balasan. Ujian itu bukan balasan atas dosa kita. Bukan. Itu ujian. Efeknya apa? Bisa naik kelas, bertambah pahala, dosanya juga bisa terampuni, dan lain sebagainya. Dan para nabi di sini adalah kelompok manusia yang paling berat ujiannya. Karena mereka adalah sosok yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para nabi, para rasul itu kalau diuji mereka lebih bahagia. Ini level yang tinggi ya. Mereka diuji, mereka senang, lebih bahagia karena mendapatkan perhatian lebih dari Allah. Bukan mengharapkan ujian ya, bukan mengharapkan bala, enggak, itu beda. Beda kasusnya. Eh, dan selama di hadis-hadis ini bisa diibaratkan bahwa bisa dilihat bahwa selama di rumah Bunda Aisyah, Rasulullah itu enggak close ininya rumahnya, tetap open, tetap dijenguk oleh sahabat, dijenguk oleh keluarga-keluarga yang lain, bahkan istri-istri beliau pun juga silih bergantian untuk merawat beliau. Tapi tentu saja tetap menjaga privasi dari Bunda Aisyah, itu jelas. Dan sebagai pengobatan, nah ini selanjutnya, Rasulullah itu sempat meruqyah diri sendiri ya, selagi masih sanggup dan ini rutin Rasulullah lakukan. Tapi ketika beliau sudah payah, semakin payah dan semakin berat, sudah nggak bisa lagi meruqyah diri sendiri. Saking beratnya ya. Dan di sini Bunda Aisyah yang melakukan ruqyah. Sesungguhnya Nabi SAW masih meniup diri beliau sendiri dengan al-mu'awizat. Ayat-ayat atau surat al-mu'awizat itu ayat untuk dalam rangka ruqyah ya. Membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya. Di tangan beliau, kemudian ditiupkan dan kemudian dibasuh atau mungkin disentuhkan ke seluruh bagian tubuh. Itu salah satu bentuknya. Saat beliau menjelang wafat atau beliau sakit, itu rutin dilakukan oleh Rasulullah. Tapi setelah sakitnya semakin parah, kata Bunda Aisyah ya, aku yang membantu meniupkan atau membacakan ayat-ayat al-muwaidzat itu dan kuusapkan ke tangan beliau dan dengan tangan beliau ini kubantu untuk mengusapkan ke seluruh
anggota badan beliau. Ini menunjukkan bahwa sakit Rasulullah itu sudah semakin parah, semakin parah. Untuk menggerakkan tangan saja itu sudah tak kuasa lagi gitu ya. Sudah nggak sanggup lagi. Makanya di sini Bunda Aisyah membacakan ayat-ayat ruqyah, kemudian ditiupkan ke tangan beliau, kemudian diusapkan ke tangan Rasulullah, kemudian dengan tangan Rasulullah diusapkan ke seluruh badan. Kenapa harus dengan tangan Rasulullah? Li barokatullah, untuk mendapatkan keberkahan karena anggota tubuh Rasulullah itu berkah sebagai asbab untuk mendapatkan impact yang lebih besar lagi agar bisa apa ya ya dengan ayat ruqyah ini kondisi beliau mudah-mudahan semakin baik, semakin semakin ringan gitu. Gitu. Jadi di sini ya kondisinya semakin parah. Nah, ada sebuah episode menarik di sini bahwa beliau Rasulullah SAW untuk pertama kalinya sejak selama sakit itu keluar. Dan salah satu penyebab beliau keluar itu adalah ya ini. Ada sebuah kerinduan dari para sahabat, terutama Ansor. Ketidakmunculan Rasulullah SAW berhari-hari. Ini sudah berapa hari sih? Katakanlah sakitnya mulai parah hari hari apa tadi? Hari Senin atau Selasa ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya 2 atau 3 hari. Paling lama 4 hari nggak bertemu dengan Rasulullah. Baru 4 hari. Tapi di sini sudah sangat membuat rindu para sahabat. Ada yang hilang. Dan kemudian Abbas dan Abu Bakar itu sempat menjumpai ada sekelompok Ansor bermajelis, tetapi majelisnya itu penuh dengan isak tangis gitu. Mereka semuanya ditemui oleh Abu Bakar dan Abbas itu dalam keadaan menangis orang-orang Ansor. Mereka ditanya penasaran, kenapa kalian menangis? Kenapa kalian menangis? Dan mereka menjawab, Zakarna majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami ingat, kami teringat, kami rindu bermajelis dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya 1 atau 2 hari mungkin bisa lah ya sahabat kuat itu ya bisa menahan kondisi ini tidak bertemu dengan Rasulullah. Tetapi hari berikutnya, hari ketiga, hari keempat itu sudah mulai nggak terima perasaan sahabat itu sudah rindu, sudah rindu sangat luar biasa. Ada yang hilang dalam hari-hari para sahabat, ada yang hilang dalam kehidupan sahabat. Dan yang hilang ini sosok yang istimewa, yang biasa mengimami, melantunkan ayat Al-Quran, yang biasa memberikan penjelasan, menasehati, sudah nggak ada lagi. Sahabat itu rindu beraktivitas dengan sahabat, rindu. Rindu diimami, rindu bermajelis, rindu bercengkrama, dan seterusnya. Nah, kejadian ini membuat Abbas dan Abu Bakar melaporkan kepada Rasulullah. Menjumpai Rasulullah dan melaporkan bahwa ada Ansor, beberapa kelompok yang bermajelis dan mereka menangis. Mereka rindu padamu, wahai Rasulullah, gitu. Dan hal ini ya, majelis Ansor ini yang menjadi alasan kuat Rasulullah untuk keluar menemui para sahabat yang lain, termasuk Ansor ya, dan menyampaikan pesan yang terakhir. Menyampaikan pesan yang terakhir. Jadi ini kurang lebih sekitar 5 hari menjelang beliau wafat. Menjelang beliau wafat. Jadi saat masuk waktu sholat, kalau tidak salah berarti hari Kamis ya, di waktu duhur, itu Abu Bakar sudah mulai sholat itu. Sudah mulai sholat di depan, tapi sahabat yang lain ya memberikan isyarat, jangan dulu deh, jangan jangan mulai dulu. Ditunggu aja lah. Masa iya sih Rasulullah nggak keluar-keluar ya? Tunggu aja bentar, barangkali Rasulullah keluar. Nggak mulai-mulai sholatnya. Padahal sholatnya sudah memasuk waktunya. Dan biasanya sudah mulai. Dan Rasulullah akhirnya kan ini, bertanya-tanya. Loh, waktunya mulai sholat, kok belum mulai? Sahabat sholat, tanya kepada Bunda Aisyah kan. Kok nggak dengar sahabat sholat? Kemudian Bunda Aisyah mengetahui, mengasih tahu. Mereka belum mulai, wahai Rasulullah. Mereka belum mulai. Kenapa belum mulai? Mereka berharap engkau keluar. Mereka sudah rindu denganmu, gitu. Mereka berharap engkau membaikan gitu ya. Sudah kondisinya lebih baik, lebih ringan, dan bisa menjadi imam buat mereka.
Sahabat kan ekspektasinya kalau Rasulullah sudah keluar rumah, itu kan ya Rasulullah sudah mulai membaik. Gak seperti kemarin. Berarti kan sudah ada indikasi, wah ini Rasulullah sudah mulai sembuh, sudah mulai baik dan siap, sudah nggak semakin parah lah. Jadi sahabat ini terus dan terus berharap. Nah, mendengar momen, melihat momen yang seperti itu, Rasulullah akhirnya memaksakan diri ya untuk keluar. Rasulullah memaksakan diri untuk keluar. Saat menjalani perawatan di rumah Bunda Aisyah, Rasulullah sempat minta dimandikan dalam rangka biar kondisinya lebih seger ya, lebih enakan. Rasulullah minta mandi. Tapi mandinya dengan cara menggunakan air yang diambil dari 7 sumber dan guyurkan tubuhku itu dengan air dari 7 kirbah. Kirbah itu bukan botol atau kayak ember enggak, tapi kayak ala apa, tempat minum yang terbuat dari kulit seperti yang ada di slide ini ya, ini namanya kirbah. Dan khusus jangan sampai segel kirbah ini setelah diisi air itu dilepas atau dibuka. Biarkan natural, biarkan lebih netral, biar lebih segar lah mungkin kayak gitu. Rasulullah minta dimandikan seperti itu. Diambilkan dari 7 mata air. Jadi di riwayat Baihaqi, Rasulullah Bunda Aisyah berkata, guyurlah tubuhku dengan air dari 7 kirbah yang diambil dari 7 sumur yang berbeda, dari 7 mata air yang berbeda, agar aku dapat menemui orang-orang dan bisa menyampaikan pesan kepada mereka. Jadi di sini Rasulullah meminta guyur tubuhku. Jadi ya minta dimandikan dengan 7 kirbah yang berasal dari 7 mata air yang berbeda. Ini bukan khurafat ya, kenapa harus 7? Enggak. Ini sudah diteliti oleh para ulama. Salah satunya dari Ibnu Qayyim. Kenapa harus 7? Dan kalau salah satunya mungkin kalau nggak salah di kitabnya Zadul Ma'ad ya, di situ Ibnu Qayyim menjelaskan mengapa harus 7. Secara ilmiah pun eh, dipaparkan di situ oleh Ibnu Qayyim. Ya sederhananya mungkin dari 7 sumber mata air yang berbeda itu ada 7 zat yang juga berbeda. Jika dicampur itu bisa membuat efek penyegaran luar biasa. Wallahu alam ya seperti apa. Tapi yang jelas ketika dimasukkan ke dalam kirbah yang berisi dari kulit itu ada proses yang lebih apa ya masuk akal lah ya, bisa diteliti dan di, di apa namanya ya dipikirkan secara logika. Jadi 7 di sini bukan harus 7 apa namanya secara mitos gitu enggak ya. 7 di sini ada alasannya. Allah alam intinya seperti apa. Tapi yang jelas Rasulullah mandi di hari itu dan iya mandi, mandi. Mandi dengan ada yang bilang dengan menggunakan baknya Hafsah. Jadi istri-istri beliau di situ juga bergantian ini ya merawat beliau juga, memandikan beliau. Dan yang jelas Rasulullah merasakan tubuhnya lebih enakan, lebih ringan dibandingkan dengan kondisi sebelumnya setelah mandi itu. Nah, kemudian bersih diri gitu ya, berganti baju, kemudian Rasulullah keluar, keluar rumah. Rasulullah masuk masjid itu saat Abu Bakar sudah mulai tabiratul ikhram ya. Sudah mulailah sholatnya itu. Melihat kehadiran Rasulullah, Abu Bakar berhenti dan sempat agak mundur gitu ya. Waduh, Rasulullah kalau bisa dibayangkan ya. Ketika Rasulullah keluar itu kan menjadi perhatian yang luar biasa para sahabat itu. Alhamdulillah Rasulullah sudah agak baikan gitu. Abu Bakar pun responnya refleksnya mundur. Tetapi Rasulullah memberikan isyarat kepada Abu Bakar tetap di situ. Tetap. Kemudian Rasulullah SAW menempatkan posisinya itu dibopong 2 orang ya. Kalau nggak salah Ali sama Usama. Dibopong 2 orang, dituntun, kemudian diposisikan Rasulullah di sebelahnya Abu Bakar dengan posisi duduk. Dan kemudian Abu Bakar mengikuti Rasulullah, kemudian Rasulullah menjadi imam di situ. Jadi posisinya Abu Bakar tidak berganti, tetap berada di posisinya imam, tetapi di sampingnya ada Rasulullah yang bertindak sebagai imam. Dan sholat zuhur itu akhirnya diimami oleh Rasulullah SAW. Dan sahabat semuanya senang banget, senang jelas senang. Waduh, alhamdulillah.
Rasulullah sudah agak baikan. Rasulullah sudah keluar. Sudah. Habis ini sembuh Rasulullah. Habis ini sembuh. Anggapannya sebegitu. Bahagia betul ini sahabat. Namun ternyata tidak kan ya. Allah ya Karim. Setelah itu kan Rasulullah berpidato. Dan itu merupakan pidato yang terakhir. Dan otomatis itu adalah sholat jamaah Rasulullah yang terakhir. Dan majelis yang akan dilakukan Rasulullah setelah itu ya. Menjadi majelis yang terakhir bersama para sahabat. Dan pidato dari Rasulullah itu sungguh benar-benar maknanya sangat mendalam ya, terutama sebagai bentuk ekspresi cinta beliau kepada para sahabat. Ini pidato yang terakhir, pesan terakhir beliau. Mendalam banget di sini. Ini dikutip dari kitab karangan Adil Hasan Al-Hamid, Al-Ayyam Al-Akhirah min Hayati Rasulullah SAW. Sebelum berpidato ya ini beliau menceritakan ya, Rasulullah berjalan menuju mimbar, berarti di sini sudah selesai sholatnya ya. Kemudian berdiri di atas. Jadi mimbar Rasulullah bukan mimbar yang sekarang ya. Itu sudah mimbar di era kekhalifahan kalau tidak salah. Mimbar Rasulullah hanya ada 3 trap saja ya. Dan Rasulullah naik di trap atau tangga yang ketiga. Tidak tinggi seperti ini, enggak. Beliau naik di situ. Dan memang beliau biasa mengasih, memberi pidato dari situ ya memang. Dan beliau mengenakan kain penutup bahu seperti jubah gitu untuk menghangatkan mungkin ya. Dan mengikat kepala beliau dengan kain lusuh. Kenapa kainnya lusuh? Ini ada riwayat yang mengatakan karena rambut beliau itu basah karena minyak. Sehingga membuat kainnya. Kenapa kok pakai kain? Karena ya mungkin kondisinya sangat berat ya. Kepala beliau dirasakan. Pusing sekali. Sehingga dengan mengikat tali di kepala beliau akan menjadi lebih ringan mungkin ya. Nah, talinya itu sebelumnya warnanya putih biasa, tapi karena rambut beliau terminyai, jadi bahasa Jawanya ngerembes gitu ya di tali tali atau ikat kepala beliau. Jadi Rasulullah itu meskipun kondisi sakit kayak gini masih bisa memberikan apa ya, menampilkan eh, kerapian yang sangat luar biasa. Rasulullah itu rapi, bahkan ya rambut beliau senantiasa terminyaki gitu. Sangat rapi sekali Rasulullah. Dan di sini Rasulullah SAW membuka pidatonya dengan menyatakan pujian kepada Allah, mengagungkannya dan memohon kepada Allah akan mengampuni para sahabat yang sudah syahid terutama di peristiwa Uhud. Dan beliau berkata, wahai segenap sahabatku, ayuhan nas ilayya, mendekatlah, mendekatlah. Allah ya Karim. Itu kan habis sholat ya. Bisa dibayangkan habis sholat kan softnya itu rapat sahabat itu ya. Ketika setelah sholat kan ya juga tidak berubah softnya. Tetap seperti itu. Itu masih Rasulullah suruh. Udah mendekatlah lagi. Mendekatlah. Ini sebagai pesan ini yang terakhir ini aku sampaikan pesan. Mendekatlah. Aku ingin lebih dekat lagi dengan kalian. Mendekatlah. Kemudian Rasulullah berkata, Amma ba'du. Aku titipkan. Ini pesan pertama Rasulullah. Aku titipkan Ansor kepada kalian. Sesungguhnya Ansor adalah pengawalku dan orang-orang istimewaku yang orang-orangku yang istimewa. Masya Allah. Ansor didahulukan. Ansor. Karena apa? Karena ya memang orang-orang Ansor ini yang membuat Rasulullah keluar. Menjadikan alasan kenapa Rasulullah memaksakan diri untuk keluar. Karena ada sekelompok Ansor, mereka bermajelis, menangis dengan isak tangis yang haru, ingin rindu bertemu dengan Rasulullah. Dan sebagai ungkapan balasan cinta dari Rasulullah kepada mereka ini, aku sudah keluar dan aku berikan pesan pertama kali kepadamu, wahai para Ansor. Allah ya Karim. Kan indahnya dalam dunia cinta itu kan karena ada yang berbalas kan ya. Seseorang jatuh cinta itu yang membuat cinta itu indah, cinta itu istimewa. Ya. Karena cinta itu terbalas. Gitu. Iya, cinta sendiri itu indah, indah. Tetapi kalau bertepuk sebelah tangan kan juga nggak anu ya, nggak ada yang kurang, nggak gitu, nggak asik lah ya. Dan Rasulullah paham betul di situ bahwa para Ansor ini mencintaiku dan aku balas cintanya.
Cintanya harus terbalas. Maka yang pertama kali disinggung di sini adalah Ansor. Kalian mencintaiku seperti itu? Lihat, aku mencintai kalian seperti ini, kata Rasulullah. Apa kata Rasulullah terhadap Ansor? Sesungguhnya Ansor adalah pengawalku, orang yang istimewa. Kepada mereka lah aku bernaung. Muliakanlah orang-orang baik di antara mereka. Dan maafkanlah yang berbuat kesalahan kepada mereka. Udah, kalau Ansor berbuat salah, maafkan. Ini pesan Rasulullah nih, wasiat dari Rasulullah. Ansor berbuat salah, udah, nggak ada kata lain, maafkan. Kecuali kalau salahnya itu berkaitan dengan hukum-hukum Allah atau hudud, itu harus dibalas. Tetapi kalau kesalahan kecil, ada menyinggung perasaan, udah, maafkanlah Ansor, maafkanlah. Sesungguhnya jumlah manusia itu semuanya akan bertambah. Semuanya bertambah. Sedangkan Ansor akan terus berkurang. Berkurang dan berkurang. Dan Ansor di sini ibarat garam di dalam makanan. Kita tahu sih ya, garam itu kan nggak banyak kan ya untuk memberikan rasa kepada sebuah makanan itu kan nggak banyak. Jumlahnya sedikit. Nggak ada garam, makanan pun akan hambar. Kebanyakan garam pun ya juga tidak mengenakan. Dan keberadaan Ansor di tengah masyarakat manusia itu seperti itu. Jumlahnya sedikit Ansor. Akan semakin berkurang jumlah Ansor itu. Tetapi keberadaan mereka sangat istimewa bagaikan garam di tengah makanan. Dan mereka telah menuntaskan kewajiban yang mereka emban. Tetapi mereka belum mendapatkan balasan yang sepatutnya mereka terima. Ini orang Ansor mendengar ini diginikan gimana gitu ya. Luluh mas mereka semua hatinya. Masya Allah. Di dalam kamus benak orang-orang Ansor itu ya. Tidak ada kata lain selain yang namanya pengorbanan. DNA-nya orang Ansor itu pengorbanan. Rasulullah paham bagaimana perjuangan Ansor sejak awal menerima Rasulullah yang itu sudah benar-benar diusir, nggak punya apa-apa Rasulullah di awal dulu di Madinah. Siapa yang menawarkan itu semua kepada Muhajirin, kepada Rasulullah? Ansor. Siapa yang di Badar yang seharusnya mereka itu berhak untuk tidak ikut berperang karena Badar itu di luar kota Madinah, di luar kota Madinah. Mereka berhak karena terikat dengan perjanjian di Bait At-Aqobah dulu ya. Ansar itu wajib melindungi Rasulullah di kota Madinah, wajib. Tapi Badar itu sudah di keluar kota Madinah. Ansor sudah tidak wajib lagi. Tetapi Ansor di sini karena DNA-nya adalah DNA pengorbanan gitu. Enggak Rasulullah, ambillah apa yang engkau cintai dari kami. Dan tinggallah apa yang engkau ingin tinggal dari kami. Dan sesungguhnya apa yang engkau ambil dari kami, kata orang-orang Ansor ya, jauh lebih kami suka. Ambillah semuanya, segalanya dari kami. Semuanya ambil. Allah ya Karim, Ansor. Dan sampai detik ini ya, Ansor belum mendapatkan balasan apapun yang setimpal. Hanya Allah yang bisa membalas. Inilah yang membuat Rasulullah itu tidak bisa meninggalkan Ansor. Seperti kita tahu kemarin dulu di Mekah, Ansor sudah mulai iri gitu ya. Ya bukan iri, jealous gitu enggak ya. Takut Rasulullah enggak balik ke Madinah. Enggak. Rasulullah tetap balik ke Madinah. Tetap kembali. Bahkan Rasulullah menganggap dirinya adalah seorang Ansor. Rasulullah itu. Ini penghargaan yang luar biasa untuk terakhir kalinya memberikan apresiasi kepada orang-orang Ansor. Kemudian selanjutnya pesan beliau, sesungguhnya Allah telah memberikan pilihan kepada seorang hamba. Lagi-lagi disinggung di sini. Jadi para nabi, para rasul itu menjelang wafat pasti akan diberikan pilihan oleh Allah. Pasti. Apa pilihannya? Salah satunya di sini diutarakan oleh Rasulullah. Bahwa para nabi, para rasul kami eh, tapi di sini bahasanya Rasulullah dengan menggunakan inna abdan ya, seorang hamba. Jadi Rasulullah hanya berkata ada seorang hamba itu mendapatkan pilihan dari Allah antara mendapatkan kenikmatan di dunia, menghabiskan kenikmatan itu sesuka hatinya, sepuasnya sampai benar-benar puas. Kemudian mengatakan kepada Allah, cukup ya Allah, kemudian orang itu wafat. Atau pilihan yang kedua, hamba ini langsung diwafatkan dan mendapatkan balasan dari Allah. Dan kemudian ternyata Rasulullah berkata, hamba itu memilih pilihan yang kedua.
Hamba ini memilih balasan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak memilih pilihan pertama, hamba ini memilih pilihan kedua. Pilihan pertama kan tadi menikmati sisa atau dipanjangkan usianya, kemudian mendapatkan kenikmatan yang sangat banyak sampai habis, sampai puas, baru dipanggil oleh Allah masuk surga. Atau pilihan yang kedua, hamba ini langsung wafat karena memang sudah waktunya dan mendapatkan balasan dari Allah di surga. Dan ternyata hamba ini memilih yang kedua. Di sini tidak ada seorang sahabat pun yang paham, maksudnya yang mengerti. Hamba di sini adalah Rasulullah, kecuali Abu Bakar. Ketika mendengar statement seperti itu dari Rasulullah, Abu Bakar langsung menangis, menangis dengan tangisan yang hebat. Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, fadainaka biabina wa ummahatina." Kami siap menebusmu, wahai Rasulullah, dengan ayah-ayah kami, dengan ibu-ibu kami. Artinya, kami semua rela kehilangan ayah kami, rela kehilangan ibu kami daripada kehilangan engkau, wahai Rasulullah. Nangis kayak gitu Abu Bakar. Semua sahabat heran. Mengapa Abu Bakar menangis? Kan Rasulullah hanya bilang seorang hamba, bukan Rasulullah. Yang diberi pilihan adalah abdan, inna abdan, seorang hamba. Dan namun ternyata hamba di sini adalah Rasulullah SAW sendiri. Abu Bakar adalah orang yang paling mengerti di antara kami, kata para sahabat. Bayangkan ya, Abu Bakar mendengar statement kayak gitu. Statement dari orang yang paling dekat dalam hidupnya. Abu Bakar, ya Allah ya Karim. Abu Bakar ini kan teman kecilnya Rasulullah, ya. Teman bermainnya Rasulullah sejak kecil, sebaya. Sebaya, selisih 2 atau 3 tahun usia Rasulullah dengan Abu Bakar. Sebaya, sejak kecil bersama bermain. Sahabat kecil, sahabat sejak kecil, remaja pun juga bersama, teman sepermainan, sudah dewasa pun juga tetap menjadi sahabat yang dekat. Apalagi ketika Rasulullah menjadi nabi. Sebegitu dekatnya Abu Bakar dengan Rasulullah. Ketika tahu Rasulullah berstatement seperti itu, Abu Bakar paham. Udah, nggak lama lagi nih Rasulullah wafat. Nggak lama lagi. Karena Rasulullah memilih pilihan yang kedua. Nangis Abu Bakar. Nangis. Kemudian Rasulullah berkata, "Wahai Abu Bakar, la tabki." Sudahlah, berhentilah menangis. Sesungguhnya di antara orang yang paling berjasa padaku dalam hal bersahabatan atau juga dalam hal harta adalah Abu Bakar. Aku berlindung kepada Allah untuk mengangkat seseorang di antara kalian sebagai khalilku. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengangkatku sebagai khalilnya. Sebagaimana Allah telah mengangkat Ibrahim sebagai khalilnya. Dan seandainya aku boleh mengangkat khalil selain Allah, maka aku akan mengangkat Abu Bakar sebagai khalilku. Khalil itu ikatan kasih sayang, ya, ikatan cinta antara dua orang yang itu tidak ada yang ketiga. Itu khalil. Dan Allah di sini sudah mengikrarkan yang menjadi khalilullah itu adalah Rasulullah. Otomatis Rasulullah tidak bisa mengangkat orang lain, sosok lain yang itu disetarakan dengan Allah sebagai khalil, nggak bisa. Karena Allah sudah mengikat kepada Rasulullah itu khalilnya, ikatan kasih sayang. Andai kata di sini, Masya Allah, andai kata aku bisa mengangkat khalil, aku akan mengangkat Abu Bakar itu sebagai khalilku. Gak ada sahabat yang lebih memahami Rasulullah sedalam Abu Bakar, nggak ada. Semuanya biasa, tapi Abu Bakar yang hanya Abu Bakar yang menangis. Dan sebagai bentuk penghormatan kemuliaan kepada Abu Bakar, Rasulullah perintahkan semua pintu-pintu rumah yang menghadap masjid semuanya harus ditutup kecuali pintunya Abu Bakar. Seperti di gambar ini babu Abu Bakar ya. Abu Bakar. Jadi pintunya Abu Bakar. Ya kalau kita lihat sekarang persisnya kurang lebih lah plus minus sekitar itu rumahnya Abu Bakar. Pintunya menghadap ke masjid. Berarti kalau di urutan berarti ini di belakangnya Babu Salam ya. Kalau Babu Salam kita masuk itu kan lurus ke makam Rasulullah. Nah, sebelah berarti belakangnya itu berarti
utaranya ya, utaranya Bubus Salam, persis itu pintunya Abu Bakar. Berarti kurang lebih rumahnya ya di sekitar situ. Semuanya rumah yang itu menghadap, semua pintu yang menghadap masjid semuanya harus ditutup kecuali rumahnya Abu Bakar. Karena rumahnya para sahabat dulu biasanya ada dua pintu. Pintu keluar sama pintu yang menghadap ke Masjid Nabawi. Kemudian Rasulullah menjelaskan, melanjutkan, memang benar, sesungguhnya aku akan mendahului kalian. Inna lakum farad. Inna baini aidakum farad. Aku akan mendahului kalian. Wa anna alaikum syahid. Dan aku akan menjadi saksi bagi kalian semua nanti di hari akhir. Dan jangan khawatir, wa inna mau'idukumul haud. Kita akan berkumpul lagi di haud, telaga. Jangan khawatir gitu. Kita pisah, ya kita akan pisah. Benar, Abu Bakar betul. Aku akan wafat. Kita akan pisah, tapi nggak lama kan? Nggak lama kok, nggak lama. Berapa tahun sih kita akan berpisah? Kalian wafat berapa tahun lagi gitu kan ya mungkin gitu ya, sederhananya. Dan aku akan menanti kalian di telaga, di tepi telaga. Perpisahan kita ini cuma sementara. Ini menghibur ini Rasulullah dengan para sahabat. Menghibur. Kita berpisah cuma sementara aja. Nggak usah sedih. Kita akan berjumpa lagi di tepi telaga. Allah ya Karim. Di tepi telaga kita dinanti oleh Rasulullah. Sahabat pun dinanti dengan Rasulullah. Sahabat ada yang bertanya di sini, tidak di redaksi ini ya, di redaksi yang lain. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana engkau mengenali kami? Sementara jumlah kami saat itu tuh banyak. Ini pertanyaan bukan untuk kepada para sahabat. Kita harus paham, pertanyaan sahabat ini itu ditujukan kepada kita, kaumnya. Wahai Rasulullah, kan siapa sih sahabat? Masa Rasulullah nggak kenal para sahabat? Tahu lah pasti. Kalau sahabat kenal, ingat sama Rasulullah itu kenal dengan sahabat, tahu wajahnya sahabat, ngapain bertanya seperti ini sahabat ini gitu. Wahai Rasulullah, bagaimana engkau mengenal wajah-wajah kami gitu. Sementara jumlah kami banyak. Pertanyaan ini itu ditujukan kepada kita semua, dimasukkan untuk kita, para umatnya. Jumlah kita itu banyak nanti di hari akhir. Bagaimana engkau, wahai Rasulullah, mengenali diri kita semua? Berarti yang akan dinanti oleh Rasulullah itu tidak hanya para sahabat, teman-teman. Kita semua dinanti oleh Rasulullah di tepi telaganya. Kita yang ada di sini sekarang sampai akhir zaman nanti. Yang itu terakui sebagai umatnya Rasulullah SAW. Ditunggu di tepi sahab, di telaga. Telaga di sini itu bukan Al-Kautsar ya. Haud di sini bukan Al-Kautsar. Rasulullah punya telaga, punya danau, punya sungai lah. Punya sungai di surga beliau, namanya Al-Kautsar. Itu di surga. Tetapi telaga di sini itu di padang mahsyar. Ulama sepakat ini di padang mahsyar. Karena aliran dari sungai Al-Kautsar itu yang ada di surga, itu muaranya di telaga ini. Di telaga ini. Makanya kemudian Rasulullah berkata, nggak usah khawatir. Aku akan mengenal kalian melalui bekas wudhu kalian. Rasul nggak pernah berjumpa dengan kita kan ya. Rasul nggak pernah menemui kita kan. Tapi Rasulullah akan mengenali kita sebagai umatnya melalui bekas wudhu yang ada di raut wajah kita, raut tubuh kita. Jadi kalau wudhu mungkin yang sempurna ya teman-teman. Ini yang mengingatkan juga buat saya. Kalau wudhu yang sempurna. Karena dengan wudhu yang sempurna itu sebagai asbab Rasulullah mengenali kita. Dan Rasulullah memanggil kita gitu ya, satu persatu. Dipanggil ya satu persatu. Engkau silakan. Meminumlah di tepi telagaku. Itu di mahsyar loh. Di mahsyar. Mahsyar itu kan tahu panasnya gimana. Hebat gitu ya mahsyar. Kemudian di akhir fase kehidupan mahsyar itu Rasulullah menanti di tepi telaganya. Dan telaga beliau itu jaraknya antara Ailah dan Juhfah. Ailah itu sebuah daerah kawasan di daerah Yordan, dekat ya di daerah Syam sana ya. Dekatnya Palestina, perbatasan dengan Palestina juga. Ailah namanya, pelabuhan. Sampai Jufah. Jufah itu dekat Mekah.
Itu 1.500 kilometer kalau tidak salah. 1.500 kilometer. Lebarnya telaganya Rasulullah itu 1.500 kilo. Cukup untuk menampung kita semua, cukup. Cukup. Jangan, nggak usah khawatir lah. Tinggal kitanya aja mau apa enggak gitu ya. Menyempurnakan wudhu kita, menyempurnakan amalan kita untuk bisa apa ya, pantas diakui jadi umatnya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah berpesan nggak lama sih aku akan meninggal kalian. Kita akan berpisah ya, tapi nggak lama, nggak lama. Tapi jangan lupa ada beberapa syarat agar kita tidak agar kita tetap berjumpa. Yang pertama Rasulullah memberikan tambahan di pidatonya ya, aku tidak mengkhawatirkan kalian menjadi musyrik. Tentu saja jelas ya kalau seseorang sudah musyrik sudah nggak bisa bertemu dengan Rasulullah. Imannya sudah tidak ada kan ya. Tapi Rasul di sini mengutarakan nggak khawatir kepada sahabat tentang kemusyrikannya enggak. Ya itu sahabat ya. Kalau kita kan beda, level kita beda. Tapi yang paling aku takutkan dan khawatirkan dari kalian adalah godaan dunia, di mana kalian saling memperebutkannya dan berperang karenanya sehingga kalian binasa sebagaimana dialami umat-umat terdahulu. Ini apa ya? Catatan lah agar kita mau bisa bertemu dengan Rasulullah, kita nggak boleh syirik dan kita tidak boleh pecah karena gara-gara harta dunia. Sesungguhnya umat-umat sebelum kalian biasa menjadikan kuburan Nabi dan orang-orang soleh sebagai tempat ibadah. Ingatlah, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat ibadah. Aku melarang kalian melakukan itu semua. Ini catatan keras ya, karena memang kejahiliahan dulu itu menjadikan orang-orang terdahulu, para nabi, para rasul, orang-orang soleh itu menjadi sosok yang suci, sakral, bahkan disembah-sembah. Ini Rasulullah mengingatkan, jangan jadikan makamku sebagai tempat ibadah. Itu di hari Kamis. Di hari Kamis, pidato terakhir. Kemudian 3 hari kemudian, Rasulullah sudah tidak keluar lagi. Jadi hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad sudah tidak keluar. Seperti yang dirawatkan oleh Anas di sini, Rasulullah tidak keluar rumah selama 3 hari. Sejak pidato yang terakhir tadi. Dan di hari Senin, berarti Senin subuh, iqomah. Iqomat untuk sholat dikumandangkan. Saat itu Abu Bakar hendak maju menjadi imam. Sudah mau menjadi imam, ketika sudah akan mulai, belum mulai, mau mulai, tiba-tiba pandangan Abu Bakar dan seluruh sahabat itu tertuju ke sisi kiri rumah Bunda Aisyah. Ada tirai yang terungkap di situ. Ada sosok wajah yang mengintip di balik tirai itu. Dan wajah itu sambil tersenyum gitu ya. Itu ya, Allah ya Karim. Pemandangan yang paling membahagiakan para sahabat. Kami serasa tidak pernah melihat pemandangan yang lebih indah daripada melihat wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat muncul kala itu. Bayangkan ya, itu mau sholat ya sudah rindu-rindunya lagi sudah 3 hari Rasulullah nggak keluar lagi kan. Mau sholat di sholat subuh, Rasulullah mengintip dari balik jendela dan tentu saja itu membuat perasaan bahagia. Abu Bakar sudah siap-siap mundur lagi. Kemudian Rasulullah memberikan isyarat, enggak, tetap maju jadi imam. Tetap maju jadi imam Abu Bakar. Kemudian Rasulullah menutup tirai itu. Dan itulah terakhir beliau muncul. Itulah wajah terakhir yang terlihat oleh para sahabat di hari Senin pagi berarti ya, Senin subuh. Karena Rasulullah SAW wafatnya di waktu duha. Dan Bunda Aisyah menuturkan, Rasulullah wafat di rumahku, di hari giliranku, ini kemuliaan Bunda Aisyah ya. Ketika Allah mencabut nyawanya, beliau bersandar di antara tenggorokanku dan perutku. Setelah ludahku bercampur dengan ludahnya. Jadi saat itu menjelang beliau wafat, ada sahabat Abdurrahman ya. Abdurrahman bin Abu Bakar, berarti saudaranya Aisyah, datang sambil membawa siwak.
itu Rasulullah sudah sangat-sangat lemah sekali ya, sudah bisa berkata apa-apa gitu ya. Ya beratlah berkata, tapi hanya melirik saja, memandang wajah atau mungkin gestur yang dikeluarkan oleh Abdurrahman yang sedang bersiwak gitu ya. Dan melirik kepada Aisyah, nggak berkata apa-apa. Di situ Aisyah paham, menawarkan, apakah engkau ingin bersiwak wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengangguk, iya. Sudah nggak bisa berkata apa-apa. Kemudian Rasulullah, Bunda Aisyah mengambilkan siwak, kemudian menyiwakkan pelan-pelan di gigi Rasulullah. Kemudian Rasulullah merasa nggak nyaman. Kemudian Bunda Aisyah, kau ingin aku melembutkan siwak ini? Kemudian Rasulullah mengangguk. Kemudian Bunda Aisyah melembutkannya dengan digigit-gigit. Ya otomatis di situ air liur Bunda Aisyah bercampur di siwaknya Rasulullah ya. Setelah itu Bunda Aisyah menyiwaki Rasulullah secara berlahan. Itulah artinya Rasulullah itu wafat dalam keadaan ludahnya Bunda Aisyah dengan ludahnya Rasul itu bercampur. Ini sebuah keistimewaan tersendiri. Nah, menjelang beliau wafat, Rasulullah pernah bersabda ya, ketika beliau sehat, ini hadis ini disampaikan oleh Bunda Aisyah setelah Rasulullah wafat. Bunda Aisyah berkata, ketika Rasulullah sedang sehat, itu Rasulullah pernah berkata, tidak seorang nabi pun diwafatkan selain diperlihatkan tempat tinggalnya di surga. Kemudian ia disuruh memilih. Jadi ada pilihan lagi. Menjelang beliau menutup mata, ternyata beliau masih diberikan pilihan oleh Allah SWT. Ini terakhir, ini injury time. Injury time ini. Rasulullah masih diberikan pilihan. Apakah engkau ingin menikmati kenikmatan di dunia, jadi usianya ditangguhkan lagi? Atau ya sekarang, wafat sekarang gitu. Allah ya Karim. Ini masih bisa berubah ini jawaban dari Rasulullah. Masih bisa berubah. Kalau Rasulullah mengucapkan, ya Allah, aku ingin ditangguhkan lagi ya Rasulullah. Wahai Allah gitu ya kata Rasulullah. Kalau Rasulullah ingin memilih pilihan pertama masih bisa. Jadi Rasulullah nanti akan sembuh, kemudian hidup beberapa tahun lagi sampai menikmati kenikmatan yang ada, diberikan pundi-pundi kekayaan dunia sampai beliau wafat, sampai beliau bosan gitu ya. Masih ditawarkan lagi menjelang beliau wafat, menutup mata itu masih ditawarkan oleh Allah. Mau nggak? Mau expand lagi usianya atau mau wafat sekarang? Allah ya Karim. Kemudian Rasulullah hanya bisa berkata, ini kata Bunda Aisyah, ini ucapan terakhir Rasulullah. Ini pilihan terakhir Rasulullah. Allahumma rafiqul a'la. Allahumma rafiqul. Allahumma rafiqul a'la. Diulang-ulang jawaban dari Allah, dari Rasulullah kepada Allah. Ya Allah, nggak aku milih bertemu denganmu, bertemu dengan orang-orang yang engkau muliakan di atas sana. Aku memilih bertemu. Allahumma rafiqul a'la. Allahumma rafiqul a'la. Dan di sini Bunda Aisyah memberikan sebuah statement dengan perkataan ini ya. Allahumma rafiqul a'la. Rasulullah SAW sudah tidak lagi memilih untuk tetap bersama kita. Dan ya sudah, Rasulullah wafat di pakuan Bunda Aisyah di hari Senin waktu duha tanggal 12 ya Rabiul Awal, dan itu adalah ya episode terakhir sosok manusia yang sangat mulia ya. Dan bagi kita itu musibah ya. Bagi kita musibah, bagi para sahabat itu musibah. Kepergian Rasulullah adalah musibah terbesar dalam sejarah kehidupan manusia. Karena kepastian kebenaran sudah tidak ada, agama sudah sempurna, wahyu sudah sempurna. Tetapi ada masalah-masalah baru yang itu bermunculan, yang itu bisa berpotensi menggelincirkan manusia. Tetapi Rasul sudah nggak ada. Sudah tidak ada lagi kepastian kebenaran yang hakiki. Tinggal kita saja dengan apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Qurannya ada, sunnahnya ada, tapi sosok Rasulullah sudah tidak ada. Ini menjadi tantangan buat kita sebagai
makhluk atau mungkin hamba yang hidup di akhir zaman ya, agar kita bisa berpegang teguh apa yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah. Penjelasan-penjelasan terhadap Al-Quran, hadis Rasulullah itu yang menjadi sebuah asbab kita bisa istiqomah dalam nilai-nilai keimanan dan menjadi asbab kita bisa dipertemukan oleh orang-orang yang cintai, termasuk Rasulullah SAW di tepi telaga beliau. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau selama ini ada kekurangan. Pastilah banyak kekurangan. Semoga bisa menjadi apa ya, hikmah buat kita. Begitu banyak yang belum bisa kita kupas ya terkait tentang sosok kehidupan Rasulullah SAW. Itu mungkin saya kembalikan ke moderator. Monggo Dokter Agung bisa dilanjutkan. Jazakallah khair, Ustaz Dr. Faisal Mahdi atas pemaparannya pada eh, kajian pada pagi hari ini. Terus sangat sudah membersamai kita semua sejak awal Sirah Nabawiyah sampai dengan pertemuan di pagi hari ini. Matur sangat mungkin lebih dari 20 kali pertemuan gitu. Alhamdulillah. Yang sebelumnya kita rencanakan 10 kali. Alhamdulillah karena memang kompleksitas dari Sirah Nabawiyah ini dan beliau berkenan hingga kita bisa lebih detail dalam membahas tentang Sirah Nabawiyah walaupun masih rasanya kurang gitu. Ustaz. Tuh, Pasti akan kurang. nggak akan pernah bisa selesai dok. Nggak akan pernah bisa selesai membahas Rasulullah ya. Terus sangat kami tidak bisa Ya, membalas apa-apa kayaknya selain doa semoga amin, amin. barokah Amin, Allahumma amin. dalam usianya, dalam Amin. setiap detik perbuatan dan pemikiran dari Ustadz Dr. Faisal. Monggo apabila ingin bertanya bisa secara langsung atau melalui kolom chat dari Muhammad Faisi. Monggo Dokter. Assalamualaikum Ustaz, salam kenal. Waalaikumsalam warahmatullahi Dokter nggih. Saya izin matikan kamera. Masalah lain, tetapi masalah sirah ini juga boleh nggih? Karena saya tidak memahami atau tidak mendapatkan jawaban yang pas begitu. Eh, Kalau kita mengunjungi Madinah itu ziarah itu pada situs eh, perang Khandaq ya, perang Khandaq Nggih. itu eh, parit-paritnya itu di sebelah utara barat, jadi Mm. barat laut ya, barat laut dari Madinah. Dan kalau kita melihat geografi, secara geografi itu Mekah itu sebenarnya berada di selatan Oh, dan ya medannya jauh. Itu kira-kira secara logika itu kan kalau uh, kafir Quraisy Mekah itu menyerang Madinah kan harusnya dari selatan. Itu kira-kira apa secara sejarah dari bukti-bukti arkeologi. Kenapa ini saya tanyakan karena akhir-akhir ini mungkin 5-10 tahun terakhir ini ada penulis sejarah yang mengaku ahli dari sejarah hmm. Islam, perang Islam dan Egyptian itu membuat video didokumentasikan dengan bagus sekali dan runut seperti logis gitu ya, Hmm. bahwa sebenarnya Mekah yang sesungguhnya itu bukan di selatan sekarang ini, tetapi sebenarnya di utara. Dan Gibson Hmm. itu membuat dokumentasi berdasarkan riset pada 100 lebih masjid-masjid awal Islam ya 200 tahun pertama itu arahnya ke utara gitu Hmm. ceritanya. Itu ada videonya dan ada di YouTube-nya namanya uh, Secret City ya, Secret City. Itu sudah di bahasa Indonesia kan dan ditutup komennya yang bahasa Indonesia itu. Jadi ini sengaja ini. Saya sih Ya. menduga bahwa ini
memang mereka kalau menyerang otentitas Al-Quran itu kan sudah banyak gagal dan sudah banyak tesis dari sarjana Islam sendiri yang membuktikan bahwa Al-Quran itu otentik Ya, sekali. Nah ini sekarang sejarah keberadaan Mekah ini yang di apa namanya di otak-atik oleh mereka, dan memang secara arkeologis eh, bukti bahwa masjid-masjid 200 tahun pertama itu arahnya, entah ini ada yang menduga ini memang salah arah, itu arahnya jatuhnya itu di utara Madinah. Begitu. Bagaimana ini kita ya. menyikapinya, Ustaz? Terima kasih. Saya izin share screen slide yang dulu pernah saya sampaikan waktu perang Khandaq ya, Azab. Monggo Ustaz. Nggih. Kelihatan nggih? Nggih, Terlihat. nggih. Nggih, Nggih, terlihat. Nah, nggih, kelihatan. itu peta nih, alhamdulillah cepat ketemunya. Peta Hondak. Betul yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Faizi tadi, paritnya itu yang warna hijau itu ya kalau nggak salah ya. Jotoska itu ya. Itu memang di Iya, arah utara atau lebih tepatnya sih ke arah barat laut ya berarti ya. iya betul. Ya, barat laut. Sedangkan posisi Mekah kalau menurut fakta saat itu ya di sebelah selatan. Sehingga memang Saat eh, sekarang selatan. Iya. ya sekarang selatan. Dan Madinah itu memang secara alami itu apa namanya secara alami geografi itu dilindungi di sebelah barat, kemudian sebelah timur dan sebelah selatan itu dengan eh, ini bukit-bukit, bukit-bukit. Jadi secara umum kalau orang itu mau masuk ke Madinah itu memang harus melalui pintu sebelah utara atau mungkin sisi sisi utara gitu ya, sisi utara. Apa Eh, bukan justru yang selatan itu lebih lempeng, lebih nah, lebih gampang, Ustaz? betul ada satu area celah di sebelah selatan, ini sepaman saya ya, mohon maaf. Tapi di situ tempat masuknya kalau tidak salah di situ tempat perkumpulannya Bani Quraizoh, orang-orang Yahudi. Makanya di situ ada sebuah wilayah titik yang sangat krusial ketika perang Ahzab itu, yang itu menjadi titik lemahnya pasukan Madinah karena di situ tempatnya Bani Quraizoh dan ternyata Bani Quraizoh di perang Ahzab nanti kan berontak, memberontak. Sehingga di situ Rasulullah bekerja sama atau mungkin mengadakan perjanjian dengan Bani Quraizoh yang menempati sisi selatan, tetap terikat perjanjian untuk melindungi Madinah dan mereka sepakat di awal orang-orang Bani Quraizoh, Yahudi Bani Quraizoh itu ya di sebelah selatan. Sehingga yang itu semula itu bisa menjadi jalur akses masuk pasukan lawan itu bisa ditutup karena ada keberadaan orang-orang Bani Quraizoh dan itu isinya perkebunan, perkebunan cukup luas di situ. Nah, otomatis yang dibikin parit ya di sebelah utara saja. Karena yang selatan kaum muslimin memasrahkan ya dalam tanda kutip ke orang Bani Quraiظah. Dan ternyata benar orang-orang pasukan Mekah ya masuknya ke akses seperti pada umumnya yaitu melewati utara dan ternyata di utara sudah terbangunlah parit itu sehingga tidak bisa masuk. Ini sependek pemahaman saya ya, kontur apa namanya, posisi Madinah seperti itu. Ada satu lagi yang mungkin saya mencoba memberikan data eh, di aktivitas perdagangan orang-orang Quraisy Mekah. Mungkin juga sedikit saya singgung ya, singkat mudah-mudahan bisa menjawab. Orang-orang Quraisy Mekah itu berdagangnya itu kan ke dua sisi ya, ke utara sama ke selatan. Nah, ke selatan itu mereka berdagangnya ke Yaman dan ke utara mereka berdagangnya ke Syam. Dan melewati apa namanya di aktivitas perjalanan dagang ke utara itu banyak sekali transit-transit kota-kota atau mungkin daerah yang dilewati. Salah satunya yang paling banyak dilewati adalah Madinah. Itu datanya ada dan valid. Orang-orang Mekah menuju ke Syam untuk berdagang itu banyak yang transitnya di Madinah.
Karena Madinah itu ya banyak mata air, banyak kebun untuk istirahat bisa. Maka dari itu kenapa kok terjadi perang Badar? Karena orang-orang di Mekah ini sudah nggak bisa dagang leluasa lagi ke arah utara. Dan itu sudah sangat mematikan perekonomian Mekah pada saat itu. Nggak bisa dagang lagi ke utara. Karena di utara ada Madinah yang itu dikuasai oleh Rasulullah dan kaum muslimin. Makanya dagangnya diem-diem, dagangnya ke laut utara, bukan diem-diem ya, ke jalur yang nggak umum, ke daerah pesisir. Jadi kan di situ ada kisahnya Abu Sufyan berdagang di daerah pesisir, kemudian ternyata dicegat oleh kaum muslimin, ternyata lolos. Nah, baliknya juga di tempat yang sama dicegat, akhirnya muncul perang Badar saat itu. Nah, karena posisi Madinah itu di utaranya Mekah, ini memungkinkan terjadi fakta ini. Jadi perdagangan Mekah itu ke utara pasti melalui Madinah. Karena keberadaan Madinah ini sudah dikuasai oleh Muslimin, pedagang-pedagang Mekah sebagai sumber penghasilan ekonomi yang pertama itu terganggu. Kalau tidak dalam jalur dagang ini, ya nggak masalah, nggak apa namanya, nggak akan terjadi intrik perang seperti perang Badar contohnya. Kita nanti kalau mau pas perang Badar nanti akan luas lagi nanti. Tapi intinya data-data banyak kok yang memberikan fakta bahwa ketika perdagangan orang-orang Mekah, Quraisy Mekah itu ke utara itu pasti melewati Madinah. Ada kalau nggak salah ada 5 jalur. Saya nggak hafal ya, 5 jalur. 2 jalur itu, mohon maaf 4 jalur. 2 jalur itu 2 jalur utama dan itu pasti lewat Madinah. Dan 2 jalur itu jalur yang nggak utama, jalur yang nggak biasa dilalui. Salah satunya lewat pesisir, menyusuri pantai. Itu jalurnya lebih jauh, lebih bahaya dan jarang dipakai. Walam itu beberapa fakta yang mungkin bisa disampaikan. Memang sih ini beberapa tulisan-tulisan yang itu akan bisa menjadi sebuah bumerang buat kita kalau kita secara logika saja mentah-mentah. Tapi sebenarnya secara fakta sejarah pun juga apa keberadaan Mekah itu secara umum diketahui ya di sebelah utaranya Madinah. Salah satunya dari masalah jalur dagang. Dan jalur dagang ini bukan dari Islam ya. Sebelum Islam pun ini juga sudah ada gitu. Bukan fakta dari wahyu gitu ya. Jalur dagang enggak, jalur dagang ini sudah sebelum Islam pun sudah berjalan bertahun-tahun. Ketika Mekah mau ke Syam, ke utara itu pasti melewati Madinah. Otomatis ya Madinah berada di utaranya Mekah gitu. Oke. Itu Ya. sependek jawaban saya walam. Nanti kalau mungkin bisa kita lanjutkan di sesi diskusi yang detail. Saya taruh link YouTube-nya di Monggo, chat. monggo. Nggih, Ustadz, monggo nggih, nggih. silakan. Nanti ini perlu perlu di apa namanya, perlu dibahas dan bagaimana kita Ya, sebagai orang Islam itu bisa berargumen yang logis ya, yang iya, iya, tidak betul, betul. memang harus dijawab secara logis karena memang itu komennya ditutup. Saya yakin itu hanya untuk merusak para para milenial yang buta sejarah secara Ya, detail, tapi lebih tertarik pada hal-hal yang logis. Tapi eh, jawaban cukup. Terima kasih Ustadz. ya, nggih, nggih. Betul. Jazakallah khairan. Iya, Iya, betul sangat. Pertanyaannya Dr. Muhammad Faizi. Apabila ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin satu pertanyaan, monggo. Hadirin, apabila tidak ada, karena memang waktu juga sangat terbatas, mungkin kita tutup dengan doa. Mohon untuk memimpin doa, Ustaz, bila berkenan. Sinyalku hilang.